Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2350 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 2 ayat 6 sampai ayat 13. Di bawah perikop orang-orang buangan dipanggil pulang. Demikian firman Tuhan. Ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu, berarti menjama biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersuka rialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan yang sangat kuat bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi umatnya. Walaupun umatnya seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu begitu besar kepada mereka, sehingga walaupun mereka telah mengkhianati, telah menyangkal, telah menjual iman mereka, mereka berkhianat, tetapi kasih Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan masih mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya, bahkan mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa konteks kebenaran firman Tuhan ini, umat Tuhan atau orang-orang Israel, mereka masih di dalam pembuangan di Babel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar. Ada pesan Tuhan yang pertama, kalau mereka mau selamat, mereka harus datang kepada Tuhan. Amin. Makanya di ayat 6, ayat 7 di sana dikatakan, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 7 perhatikan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, yang pertama kita dapat menangkap di sini, kalau saudara mau selamat, saudara harus datang kepada Tuhan. Amin.
Saudara harus berinisiatif dari diri saudara sendiri untuk datang kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Manusia terbatas. Manusia hanya dapat menolong kita hanya di saat-saat tertentu saja. Tetapi bicara tentang keselamatan, manusia tidak dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara mau selamat, datanglah kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan yang menuju pada hidup yang kekal itu. Hanya Yesus yang berani berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kalau saudara ada di jalan Tuhan, di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, saya mau katakan, saudara ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah ada di jalan yang benar, mari hidupmu harus saudara perbaiki. Yang tadinya masih tidak benar, saudara harus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana sama seperti orang Farisi, sama seperti orang ahli Taurat. Saudara, orang ahli Taurat itu menguasai firman Tuhan, bahkan mereka hafal firman Tuhan. Tetapi mereka tidak dapat mempraktekkan firman Tuhan itu. Orang Farisi itu mereka menjaga betul-betul jalannya ibadah. Mereka sangat-sangat memperhatikan liturgi. Mereka seolah-olah memang sangat aktif dalam pelayanan. Tetapi kehidupan mereka tidak jadi berkat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang model seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi di luar sana. Mereka mungkin sudah setiap hari melayani. Mereka mungkin dapat kita lihat dengan ketaatan mereka dalam pelayanan, dalam ibadah luar biasa. Tetapi hidup mereka masih tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah ikut Tuhan, saudara harus mengikut Tuhan dengan benar, sesuai dengan firman. Amin. Sehingga apa saudara? Sehingga hidup kita itu jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ada Yesus, ada Tuhan di dalam diri kita, pasti hidup kita itu berubah. Amin. Dari yang kasar, dari yang jahat, jadi pribadi yang baik. Amin. Saya percaya saudara, Yesus sanggup mengubah hidup kita dari yang gelap jadi terang. Amin. Saya percaya seorang yang berdosa datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni hidupnya dan Tuhan akan ubahkan hidupnya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar datanglah kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah datang kepada Tuhan, saudara harus mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Hidupmu harus berubah. Amin. Hidupmu harus jadi berkat. Hidupmu harus berdampak jadi terang. Sehingga dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Lihat kelakuan saudara, cara hidup saudara, orang jadi syak saudara. Orang malas ke gereja karena melihat kelakuan kita yang tidak benar. Tapi kita merasa kita yang paling benar. Nah, ini yang seringkali kita temui dalam pelayanan. Bapak Ibu saudara bertobat. Mari kita mau ikut Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dibarengi dengan perubahan hidup. Sangkal diri. Amin. Sehingga apa saudara? Kita yang tadinya hidupnya tidak benar, kita mulai ikut Yesus. Kita mulai hidup dalam kebenaran. Haleluya. Yang kedua saudara, karya Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Saudara, menariknya di sini, Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan mau melibatkan kita manusia. Dalam konteks di sini, Tuhan memakai para nabi. Amin. Saudara, yang kedua saya tangkap di sini, Tuhan mau melibatkan manusia dalam karya keselamatan untuk menyelamatkan umat Tuhan.
Dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan memakai para nabi. Amin. Lihat ayat 8 dan ayat 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Tuhan memakai manusia. Dalam konteks zaman sekarang ini gereja Tuhan, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan. Pendeta, gembala saudara, majelis di gereja saudara, Tuhan pakai mereka. Amin. Untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan hamba Tuhan. Hargai hamba Tuhan yang melayani saudara. Kenapa? Karena mereka adalah utusan Tuhan. Kalau saudara menerima mereka, sama seperti saudara menerima Tuhan. Saudara menolak mereka, sama artinya saudara menolak Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hormati, hargai, dengarkan mereka yang Tuhan pakai, yang Tuhan utus untuk karya keselamatan umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak yang terjadi di dalam lapangan. Para hamba-hamba Tuhan yang diutus seringkali ditolak karena ekspektasi dari jemaat terlalu tinggi. Oh, harus gembala sidang yang harus layani kami. Kalau majelis, apalagi dia nggak sekolah. Kami di Komsel ini, sekolahnya, pendidikannya tinggi-tinggi. Sementara dia lulus SMA saja tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menolak utusan Tuhan, sama artinya saudara menolak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang diutus dalam pelayanan itu, dia adalah utusan Tuhan yang harus saudara dengar. Amin. Karena ada banyak orang yang melayani, tetapi Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Ada orang yang sederhana, tapi Tuhan pakai mereka untuk jadi corongnya Tuhan, untuk berbicara kepada umat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang diutus, saudara harus dengarkan dia. Mungkin saudara kenal pribadi orang itu, sehingga saudara, saya tahu nih orang ini masa lalunya jahat, penuh dengan dosa, dan sekarang dia baru bertobat kemarin, dia mau menyampaikan firman Tuhan. Saudara jangan melihat masa lalu, lihat yang sekarang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pakai ukuran masa lalu, saudara, kita semua nggak layak melayani Tuhan, betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melihat orang itu, melihat masa lalunya, dosa-dosa yang dia lakukan di masa lampau. Jangan. Kalau saudara seperti itu, saudara sudah ditutupi oleh iblis, sehingga saudara tidak mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Saulus di masa lalunya, dia begitu jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia diperlengkapi, dia dipakai Tuhan. Sehingga yang kita harus pelajari dari Rasul Paulus bukan masa lalunya, tetapi di saat dia bertobat. Amin. Kita belajar dari keteladanan imannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melihat orang itu masa lalunya, yang dilihat sekarang dan masa depannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai manusia. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukannya sendiri, bisa saja. Tetapi Tuhan mau melibatkan manusia. Oh haleluya. Itu satu kehormatan buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk karya penyelamatan domba-domba yang tersesat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa.
Di ayatnya yang ke-9 di mana Tuhan akan menggerakkan tangan Tuhan terhadap umat Tuhan. Dan orang-orang yang tadinya menjara mereka dibalikan keadaannya. Tuhan membela umatnya, amin. Kalau ada yang menyentuh umat Tuhan, itu sama seperti mereka menjamah biji matanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau saudara hendak merencanakan kejahatan pada hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Bertobat saudara, amin. Jadi jangan otak-atik saudara. Hamba Tuhan, apalagi orang yang hidup dalam kebenaran, jangan. Kalau saudara mengganggu mereka yang hidup benar, saudara sama mengganggu Tuhan. Yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita merenungkan apa sih maunya Tuhan. Yang ketiga dari firman Tuhan ini yang saya pelajari, Tuhan itu mau diam atau tinggal di tengah-tengah umatnya. Amin. Perhatikan ayat 10 di sana dikatakan begini. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, Tuhan itu mau tinggal diam di tengah-tengah umatnya. Saudara, saya percaya kalau Tuhan tinggal diam di tengah-tengah umatnya, saudara, kalau ada yang ganggu, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang akan berperang ganti umatnya, dan umatnya hanya tinggal diam saja. Amin. Kalau Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka, sumber berkat tinggal di tengah-tengah mereka, maka apapun yang mereka akan usahakan, kerjakan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena sumber berkatnya ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan mau supaya pembangunan bait suci itu cepat dituntaskan, supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, haleluya, kita akan lebih dari pemenang. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, pasti diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil, sukses. Amin. Diberkati Tuhan selalu. Haleluya. Hari ini kita belajar, kalau kita mau selamat, kita harus datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, Tuhan mau memakai manusia untuk terlibat dalam misi penyelamatan domba-domba yang tersesat itu. Amin. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa sih keinginan Tuhan? Keinginan Tuhan itu, Tuhan hanya mau tinggal diam di tengah-tengah umatnya. Amin. Tuhan hanya mau menikmati indahnya kebersamaan bersama dengan umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau selalu bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang menang. Dan apa yang kita kerjakan, usahakan, diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.